Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari tata cara solat, di mana pertemuan yang terakhir kita setelah disampaikan tentang takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, selanjutnya membaca ta'awud atau al-isti'adah. Setelah membaca doa iftitah, kemudian disyariatkan untuk membaca ta'awud, yaitu bisa dengan kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau yang kedua a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh juga yang ketiga, yaitu doa atau bacaan isti'adah, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Setelah membaca isti'adah, maka seorang yang salat disyariatkan membaca basmalah atau disebut dengan bismillah. Basmalah adalah bahasa Arab yang artinya membaca bismillah. Kapan waktunya? Waktunya adalah di mana seseorang ketika sholat selesai dia membaca doa iftitah, kemudian membaca isti'adah, dan dilanjutkan dengan membaca bismillah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Membaca bismillah ini disyariatkan juga seseorang yang di dalam solat, bahkan juga walaupun dia di luar solat, ketika seseorang akan membaca Al-Quran, membaca surat-surat di dalam Al-Quran, maka disyariatkan untuknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik itu di dalam solat ataupun di luar solat. Kenapa? Karena disyariatkan membaca Bismillah itu bukan hanya di dalam solat, tetapi juga ketika kita di luar, ketika kita akan membaca surat-surat di dalam Al-Quran, membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sebagaimana ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tersebut adalah dari Anas bin Malik, an Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu.
dari sahabat yang bernama Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Qala bainama Rasulullah dhata yaumin baina adhurina. Kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di mana Rasul ada di tengah-tengah kami. Jadi kami pernah berkumpul pada suatu hari dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idz akhfa ighfa'atan. Ketika itu Rasul pun tiba-tiba tertidur. Tertidur sejenak. Ya, disebutkan aghfa ighfa'atan maknanya adalah tertidur sejenak. Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassima. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur sejenak, kemudian tidak lama Rasul pun bangun, mengangkat kepalanya, kemudian beliau tersenyum. Beliau pun tersenyum. Ya. Maka Rasul setelah bangun dan tersenyum, beliau membaca, barusan telah diturunkan kepadaku satu surat. Kemudian Rasul faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasul membaca bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rasul ketika tertidur, sejenak itu adalah di mana ketika itu turun wahyu. Karena wahyu ketika Allah turunkan kepada Nabi itu dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada kalanya Rasul ketika di atas kendaraan, kadang lewat mimpi, kadang juga lewat seperti ini, para sahabat ngelihat. Para sahabat melihat semua yang ada di tempat tersebut, melihat Rasul tertidur. Tiba-tiba tertidur, kemudian sejenak, kemudian beliau pun bangun. Dan ketika itu turun surat Al-Kautsar. Dan Rasul mengatakan barusan telah turun kepada saya surat yaitu Al-Kautsar. Kemudian Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Di dalam ayat yang mulia ini atau di dalam hadis yang mulia ini yang disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa dianjurkan, disyariatkan kita membaca bismillah. Membaca bismillahirrahmanirrahim ketika kita akan membaca Al-Qur'an. Begitu pula di dalam salat. Karena setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setelahnya dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surat apa? Al-Fatihah. Sebagian para ulama mengatakan bahwa bacaan bismillahirrahmanirrahim ini adalah masuk bagian surat Al-Fatihah. Sebagian yang lain mengatakan bahwa bacaan bismillahirrahmanirrahim tidak masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Ini perbedaan di kalangan para ulama tentang tentang apakah bismillahirrahmanirrahim itu masuk ke dalam surat Al-Fatihah ataupun yang kedua bahwa bacaan bismillahirrahmanirrahim ini tidak masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tetapi yang perlu kita ingat sebagaimana hadis Nabi tadi, kita disyariatkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim ketika kita akan membaca Al-Qur'an. Dan kita membaca Al-Qur'an bukan hanya saja di dalam sholat sebelum membaca surat Al-Fatihah. Bahkan Rasul tadi menyampaikan surat Al-Kautsar di mana Rasul ketika itu di luar sholat. Di luar
Di luar sholat. Nah, pembahasan kita ya, pada kesempatan sore hari ini ya, tentang hukum membaca bismillah di dalam sholat. Atau hukum-hukum yang berkaitan di dalam seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat. Kalau tadi yang pertama adalah sebelum sholat atau di luar sholat. Ini dianjurkan. Begitu pula di dalam apa? Di dalam seseorang yang sedang sholat. Ya. Maka di sana tentang membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat, sebagian ya menyebutkan tentang bacaan ini ya. Pertama, ketika sholat seseorang itu adalah sholat sir, sholat sirriyah atau yang lirih. Kapan itu? Yaitu di mana sholat tersebut seperti sholat duhur, sholat asar, atau sholat sunnah. Ini adalah kita membaca doa-doa, ya, surat-surat di dalam Al-Quran yang kita baca di dalam sholat sir atau sholat yang tidak dijahar, maka ini apa? Disyariatkan tetap membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi, ya, cara atau apa? Membaca, ya, atau hukum di dalam membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat. Kalau yang pertama adalah sholat yang sirriyah atau yang disebut dengan sholat tidak jahar. Dan itu ada pada sholat zuhur, sholat asar, ataupun sholat sunnah. Nah, ketika itu sepakat para ulama membaca bismillah dianjurkan, diperintahkan dan disyariatkan. Sehingga jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai melalaikan membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, yaitu hukum membaca bismillahirrahmanirrahim di waktu sholat jahar. Apa itu sholat jahar? Sholat jahar adalah di mana seorang imam, ya, atau orang yang sholat, ya, ketika sendirian atau imam, ya, mengeraskan bacaannya. Seperti sholat apa? Seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat, atau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ya. Di mana ketika itu disyariatkan untuk imam menjaharkan bacaannya, yaitu dengan mengeraskan bacaannya agar didengar oleh makmumnya. Nah, di sini ketika bacaan bismillahirrahmanirrahim ada dua pendapat. Ya. Kalau di dalam sholat yang sir tadi para ulama sepakat, ya, yaitu apa? Membaca dengan sir, dengan lirih, dengan tidak dikeraskan. Adapun ketika di dalam sholat jahar tetap dibaca bismillahirrahmanirrahim. Adapun perbedaannya adalah apakah dikeraskan atau bacaan bismillahnya itu dilirihkan. Nah, ini dalam sholat jahar perbedaannya di situ. Ya, bacaan bismillahnya itu tetap dibaca. Perbedaannya apakah dibacanya itu dengan keras, dengan dijaharkan, atau bacaan bismillahnya itu dengan pelan atau lirih. Ya. Maka yang pertama, seorang yang sholat di dalam waktu-waktu sholat jahar membaca bismillah adalah dijaharkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yaitu dikeraskan. Ya, misalnya setelah baca ta'awudz tadi, isti'adzah, kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai akhir dikeraskan bacaannya.
Ini pendapat yang pertama. Di dalam sholat jahar adalah dikeraskan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dikuatkan dalam hadis riwayat Imam Hakim tentang membaca Bismillah dengan dijaharkan ketika sholat jahar. Hadis tersebut dari jalan An-Nu'aim Al-Mujmir, dari seorang yang bernama Nu'aim Al-Mujmir. Qala kuntu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Aku pernah sholat menjadi makmum dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sebagai apa? Sebagai imam. Ya, sebagai imam. Adapun Nu'aim ini sebagai makmum. Karena di belakangnya yang menjadi imam adalah Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Di mana Abu Hurairah ketika menjadi imam membaca atau membuka bacaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a ummal Qur'an. Setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian Abu Hurairah melanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Hatta balagha waladdallin. Kemudian bacaan surat Al-Fatihah sempurna sampai waladdallin. Sampai akhir ayat. Ya, sampai akhir ayat dalam surat Al-Fatihah. Kemudian qala amin. Kemudian Abu Hurairah pun membaca amin. Jadi bacaan amin setelah waladdallin itu bukan hanya saja dibaca oleh makmum aja, tetapi juga dibaca imamnya juga. Ya, setelah imam baca waladdallin amin. Ini juga dibaca makmum dan imamnya. Kemudian selesai sholat wa yaqulu idza sallama. Selesai Abu Hurairah salam, kemudian beliau pun menghadap ke jamaah ketika itu. Menghadap ke para sahabat yang ada di belakangnya tadi. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inni la ashbahakum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Solatku ini adalah solat yang paling mirip dengan solatnya Nabi SAW. Solat saya tadi adalah solat saya yang sudah saya lakukan sebagai imam, maka inilah solat yang aku menganggap bahwa solat saya ini adalah solat yang paling mirip. Solatku ini adalah solat yang paling mirip sesuai dengan solatnya Nabi SAW. Nah, di dalam hadis ini Nu'aim mengabarkan bahwa yang menjadi imam adalah Abu Hurairah. Dan beliau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mulai membuka solatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sebagian makmum yaitu Nu'aim tadi mendengar bacaan Bismillahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga pendapat yang pertama adalah disyariatkan membaca Bismillah dengan jahar. Dengan keras, dengan suaranya diangkat, maknanya suaranya dikeraskan, sesuai seperti membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama. Kenapa? Kalau seandainya Abu Hurairah yang ketika itu bertindak sebagai imam, kemudian Abu Hurairah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan sir alias tidak dikeraskan, otomatis sebagai makmum seperti Nu'aim tadi nggak dengar. Kenapa? Karena bacanya sir. Ya, apalagi kalau di belakang, ujung misalnya, di soft paling belakang, gimana mau dengar? Tetapi ketika dikeraskan, maka otomatis Nu'aim atau makmum-makmum yang lain yang ada di belakang imam akan mendengar bacaan kerasnya, bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah pendapat yang pertama, bahwa dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan apa? Dengan dijaharkan. Ya,
Ini imam ya, ketika menjadi imam atau kita sholat sendiri. Ya, kalau kita sebagai makmum ya sudah, kita tinggal ngikutin. Ya, tinggal apa? Tinggal ikut. Ya, gimana kalau makmum kenceng juga, imam kenceng? Enggak, ini untuk imam atau jenengan antum jamaah sholat sendirian atau menjadi imam. Maka ini yang pertama, bacaan bismillah dengan dijaharkan. Kemudian pendapat yang kedua, disyariatkan membaca bismillah di waktu sholat jahar. Di waktu sholat apa? Jahar. Tadi dalam sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, atau sholat Jumat, atau ya mungkin sholat ya yang dia apa? Mengeraskan sholat malam misalnya. Boleh dia mengeraskan, ketika sendiri dia mengeraskan bacaannya. Nah, di sini adalah dianjurkan, disyariatkan membaca bismillahnya itu tidak dikeraskan. Tidak dikeraskan. Alias bacaannya itu disir, dipelankan, dilirihkan bacaan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya tidak dikeraskan sebagaimana pendapat yang pertama tadi. Nah, ini pun didukung oleh hadis-hadis dari Nabi SAW. Ya. Pendapat yang kedua ini ketika membaca doa atau membaca bismillah yaitu disirkan, ini pun didukung oleh hadis-hadis Rasul SAW. Yang pertama,